Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Khairan dari kelas 10 MIPA 6, kelompok 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku hidup dalam menangani virus corona atau COVID-19. Sebelum saya membahas tentang perilaku hidup, saya akan memberitahukan terlebih dahulu tentang pengertian, gejala, lalu bagaimana menular, dan dampak bagi tubuh. Yang pertama adalah pengertian tentang virus corona. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang biasa disingkat SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Yang kedua adalah bagaimana cara menular virus corona ini. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan. Misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Yang ketiga adalah gejala dari virus corona. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona: demam, batuk kering, dan sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, dan ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Untuk menemukan tempat melakukan rapid test atau PCR bisa di sekitar rumah atau bisa langsung berkunjung ke rumah sakit. Yang keempat adalah dampak terhadap tubuh. Yang pertama adalah dampak pada paru-paru. Virus memasuki sel-sel pernapasan dan menyebabkan kerusakan pada organ paru. Rusaknya jaringan membuat paru-paru sulit melakukan tugasnya dalam mengoksidasi darah dan membuat orang kesulitan bernapas atau terengah-engah. Kedua, dampak bagi jantung. Infeksi virus corona dapat menyebabkan radang otot jantung atau gagal jantung. Yang ketiga adalah dampak terhadap otak, yaitu dapat menyebabkan infeksi parah pada otak. Gejala neurologis juga disebabkan oleh peradangan di otak yang diakibatkan oleh pembekuan darah. Dan sekarang saya akan masuk ke dalam intinya. Saya akan menjelaskan tentang perilaku hidup di masa pandemi virus corona. Yang pertama adalah wajib memakai masker dan menjaga jarak sekitar 1-3 meter. Yang kedua adalah selalu mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga adalah selalu sedia hand sanitizer. Yang keempat adalah makan makanan bergizi dan seimbang. Oh iya, jangan lupa untuk selalu sedia vitamin. Nah, yang kelima adalah rajin olahraga dan istirahat dengan cukup. Yang keenam adalah tidak bersalaman dulu, jadi tetap menjaga jarak ya. Yang ketujuh,
gunakan uang elektronik. Fungsinya adalah untuk menghindari kontak fisik. Dan yang kedelapan adalah jika kita bepergian dari luar rumah, setibanya di rumah harus langsung mandi dan pakaiannya harus langsung dicuci. Nah, sejak adanya virus corona ini, manusia memiliki gaya hidup baru atau perilaku hidup baru, yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus corona. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.